Ilmu pengetahuan yang saat ini kita baca merupakan ilmu pengetahuan yang juga berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh kekhalifahan Harun ar-Rasyid dari tahun 786 Masehi hingga 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun dari tahun 813 Masehi hingga 833 Masehi telah mengukir prestasi gemilang dalam sejarah Islam. Perkembangan peradaban Islam berkembang amat pesat, terutama ilmu pengetahuan atas kebijakan khalifah. Pada masa kekhalifahan ini pula, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Berbagai buku dari berbagai cabang ilmu pengetahuan bermunculan. Di samping itu banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bangsa dan berbagai judul dikumpulkan oleh orang-orang kepercayaan khalifah. Buku-buku itu kemudian dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan penerjemahan ini. Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia seringkali duduk bersama para ulama, para ahli fikih, ahli tafsir, dan cabang ilmu lainnya untuk saling bertukar pikiran menggali ilmu pengetahuan. Pada zamannya, Baghdad berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan toko-toko yang menjual kertas dan menjadi tempat pusat percetakan buku-buku ilmu pengetahuan pada zamannya. Dan tidak hanya sampai di situ, Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 840 Masehi memerintahkan untuk membuat sebuah pusat studi ilmu pengetahuan yang dinamakan Baitul Hikmah. Awal dimulainya zaman keemasan yang memenuhi dunia dengan para ulama dan ilmu. Pada zaman tersebut, Baitul Hikmah menjadi tempat perpustakaan yang mampu menampung 300.000 buku. Kemudian datanglah zaman Khalifah Al-Ma'mun, anak Harun ar-Rasyid, yang menyempurnakan perjuangan ayahnya di Baghdad. Pada zamannya ilmu pengetahuan jauh lebih berkembang dan dia memfokuskan diri untuk menggali ilmu pengetahuan yang baru dan menerjemahkan berbagai macam buku-buku yang ada dari seluruh penjuru dunia. Al-Ma'mun memberikan hadiah bagi para penerjemah dan penulis buku dengan hadiah emas seberat buku yang mereka tulis atau mereka terjemahkan. Pada mulanya, tempat-tempat belajar yang ada pada zaman Daulah Abbasiyah dinamakan ma'had. Nah, ma'had-ma'had ini dulu tidak berbentuk madrasah atau sekolah atau pesantren sebagaimana yang ada pada masa kini. Ma'had ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Ma'had-ma'had tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Kutab, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. 2. Masjid, yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 3. Majlis muzaharah, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir,
dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmiah. 4. Darul Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu, dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. kelima, madrasah. Pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai dengan 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Mura, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan itu mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang seperti saat ini ada di Indonesia. Silahkan dibaca dulu materi berikut ini. Nanti setelah ini akan keluar soal. يكفي إذا كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى. Dalam proses penerjemahan buku-buku asing yang ada di dalam Daulah Bani Abbasiyah tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada mulanya, semua buku-buku asing tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Syria. Bahasa Syria adalah bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang itu Irak. Ya. Kemudian setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Syria, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baru setelah orang memahami bahasa asing, bahasa Yunani dan lain sebagainya, barulah ilmu-ilmu yang ada diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang ada pun berkembang ke berbagai kota-kota yang ada dalam Daulah Abbasiyah. Ya. Seperti Hijaz. Hijaz saat ini berada di Saudi. Ya. Di sana ada dua tempat suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Di Madinah dan Mekah berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu hadis dan ilmu fikih. Kemudian Irak. Di Irak sendiri ada kota-kota besar. Selain Baghdad ada kota Basrah, ada kota Kufah yang menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Di Mesir sendiri ada dua kota yang menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Pertama adalah kota Fustat atau yang sekarang dikenal dengan kota Kairo, dan juga kota Iskandariah atau yang terkenal dengan Alexandria. Di negeri Syam seperti kota-kota Damaskus, Halab, Beirut dan lain-lainnya masih tetap menjadi pusat peradaban kegiatan ilmu pengetahuan pada zaman Daulah Abbasiyah. Kemudian selain kota-kota yang disebutkan tadi, terdapat juga kota-kota lainnya seperti Isfahan, Bukhara, Tabaristan, Ghaznah, Halab, dan Istana Ibnu Tulun yang menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Baitul Hikmah yang memiliki arti wisma kebijaksanaan merupakan salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan dikembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Fungsi Baitul Hikmah adalah untuk menyimpan, menerjemahkan, dan sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan. Pada mulanya, Baitul Hikmah adalah tempat menghimpun karya-karya ilmiah.
Kemudian Baitul Hikmah menjadi tempat penerjemahan karya-karya dari para ilmuwan. Salah seorang penerjemah yang terkenal saat itu adalah Sabit bin Qurrah. Dalam perkembangan selanjutnya, Baitul Hikmah berkembang menjadi pusat lembaga riset atau penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat membantu para ilmuwan untuk melakukan riset di lembaga ini. Ia rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk diberikan kepada para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian di bidang saintis. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid memberikan jaminan hidup dan fasilitas yang cukup untuk kehidupan para ilmuwan. Ribuan buku ilmu pengetahuan yang telah diterjemahkan melalui lembaga ini dan ribuan buku pula yang telah dihasilkan sebagai buku-buku ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Baitul Hikmah memiliki peranan penting bagi proses transformasi atau peralihan dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya. Buku-buku dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan melalui lembaga ini menjadi rujukan perkembangan ilmu pengetahuan pada abad-abad berikutnya di dunia. Sedikit tentang istilah-istilah yang kita gunakan. Ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena kehidupan serta pemikiran manusia. Ilmu kalam adalah ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Ilmu pasti, ilmu yang memberikan jawaban mutlak pada hasilnya seperti matematik, optik, astronomi, dan fisika. Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa dan bahasa itu sendiri ciptaan sosial. Transformasi yaitu adalah perubahan.